Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik hari ini dengan lanjutan tematik yang 4C, teman-teman. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang energi, wawancara, hak dan kewajiban, kali ini kita akan belajar tentang hubungan ekonomi dengan sumber daya alam, termasuk sumber hewan ini. Nah, nanti kalian sudah siapkan materinya, slide materinya, teman-teman simak. Kalian sudah jelaskan, jadi nanti teman-teman langsung tonton aja, dengerin secara fokus. Nah, pokoknya kita hari ini belajar tentang hubungan perekonomian masyarakat dengan sumber daya yang ada. Oke, langsung aja ya teman-teman ya, kita supaya menyingkat waktu biar nggak terlalu berlama-lama. Teman-teman sekalian juga yakin teman-teman sudah nggak sabar. Oke, langsung ya teman-teman, kita cek materi kadayat berikut. Cekidot. Nah, teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam hewan dalam kegiatan ekonomi, dan juga materi tambahan yang kemarin yang belum sempat kadet jelasin, yaitu karakteristik hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, yang pertama pemanfaatan sumber daya alam hewan dalam kegiatan ekonomi. Nah, hewan terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu hewan liar dan juga hewan peliharaan. Nah, bedanya kalau hewan liar adalah hewan yang hidup di alam secara bebas. Dia bisa mencari makan sendiri, bisa hidup dengan bertahan hidup sendiri. Nah, kalau hewan peliharaan adalah hewan yang hidup di lingkungan tertentu, tidak bebas, serta tumbuh dan mencari makan dengan bantuan manusia. Nah, jadi kalau hewan peliharaan ini untuk hidupnya itu dibantu oleh manusia, bahkan sampai biasanya tuh tinggalnya kayak di rumah, pokoknya di lingkungan dekat rumah-rumah. Nah, itu termasuk hewan peliharaan ya teman-teman. Jadi itu bedanya antara hewan dan hewan peliharaan. Nah, kemudian tujuan manusia dalam memelihara hewan. Oke, yang pertama itu sebagai hobi atau kesenangan. Yang kedua, mencari keuntungan. Yang ketiga, melindungi agar tidak punah. Nah, kalau hobi atau kesenangan ini biasanya kita hampir semua orang pasti mempunyai hobi dan kesenangan terhadap hewan. Terus mencari keuntungan, kita juga bisa menjual, memanfaatkan segala sesuatunya yang ada pada tubuh hewan tersebut yang bisa kita jual, kayak dagingnya, bulunya, susunya. Nah, itu bisa sebagai alat untuk bentuk kegiatan ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu melindunginya agar tidak punah. Nah, ini kan di Indonesia ini banyak hewan-hewan langka ya teman-teman, yang udah hampir punah. Jadi kita perlu lindungi dan lestarikan dengan cara gimana ya? Kita pelihara, kita kembang biakan, terus kita lepas lagi kembalikan ke alamnya atau habitatnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, tujuan manusia memelihara hewan itu seperti itu. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya hewan, yaitu yang pertama peternakan, yang kedua perikanan. Nah, jadi ada peternakan dan perikanan. Ini ada kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hewan. Nah, yang pertama peternakan. Nah, peternakan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu peternakan hewan besar, yang kedua peternakan hewan kecil, yang ketiga adalah peternakan unggas. Nah, kalau peternakan hewan besar ini contohnya itu kita ternaknya kayak sapi, kerbau, kuda yang bisa dimanfaatkan daging, terus diperah susunya untuk kita konsumsi atau kita jual. Nah, terus yang kedua peternakan hewan kecil itu seperti kambing dan domba atau masih banyak lagi. Nah, untuk apa? Nah, kambing bisa diambil dagingnya, terus untuk domba juga yang paling penting kita bisa ambil bulunya untuk digunakan sebagai pembuatan atau benang wol atau untuk bahan baku baju. Yang ketiga adalah peternakan unggas. Nah, peternakan unggas ini contohnya itu meliputi ayam, bebek, burung. Nah, itu kita bisa manfaatkan dagingnya, terus telurnya bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi ataupun kita sebagai
dijual untuk kebutuhan ekonomi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi peternakan itu terbagi menjadi 3. Peternakan hewan besar, hewan kecil, dan peternakan unggas. Nah, yang kedua adalah perikanan. Nah, perikanan ini terbagi menjadi 2 teman-teman, perikanan darat dan perikanan laut. Nah, perikanan darat ini bukan berarti dia adanya di darat, tapi maksudnya perikanan yang menggunakan air tawar. Nah, contohnya itu adalah ikan mujair, ikan mas, ikan lele, ikan nila. Nah, itu bisa dimanfaatkan di air tawar kayak di danau, di sungai, di kolam. Nah, itu adalah perikanan darat. Terus untuk yang perikanan laut, itu contohnya adalah ikan kembung, kerang, lobster, cumi-cumi. Nah, itu biasanya dibuatkan di tambak di sekitaran atau di pesisir pantai atau di laut. Jadi pembudidayaan itu adanya di laut karena menggunakan air laut. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Setelah ini tentang karakteristik hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, tempat hidup hewan itu kita perlu tahu dulu, ada yang hidup di hutan, ada hewan liar yang hidup di padang pasir, ada yang hidup di kutub, ada yang hidup hewan peliharaan yang hidup di darat, hewan peliharaan yang hidup di air, hewan ternak. Nah, macam-macam nih teman-teman bisa lihat yang sudah kalian buat. Yang pertama, nih karakteristik hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama itu contohnya bebek. Dia memiliki paruh sudu atau datar. Nah, fungsinya ini untuk si bebek ini mencari makan karena bentuknya itu lucu ya. Bebek tuh paruhnya bentuknya lucu. Yang kedua, memiliki kaki yang lebar dengan jari berselaput. Nah, teman-teman tahu gak sih fungsinya? Ternyata selaput ini ada pada bebek itu berfungsi untuk si bebek ini berenang. Nah, kemudian karakteristik hewan yang berikutnya adalah unta, yaitu memiliki punuk sebagai tempat cadangan makanan. Nah, karena unta ini tinggalnya di padang pasir yang jauh dari sumber makanan air, jadi perlu menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, memiliki bulu mata yang panjang. Fungsinya adalah untuk menjaga mata unta dari bahaya badai pasir, karena kan ini di padang pasir ya sering banget terjadi badai. Nah, jadi bulu matanya yang panjang ini berguna untuk melindungi matanya supaya nggak kelilipan, nggak masuk debu. Terus kemudian bentuk kaki yang panjang dan kuat. Nah, karena di padang pasir ini adalah pasir, mayoritasnya pasir, otomatis ketika diinjak itu pasti akan amblas atau akan masuk ke dalam kakinya. Makanya kaki unta ini panjang dan kuat. Nah, itu adalah fungsinya untuk menjaga keseimbangan si unta ini untuk dalam berjalan. Terus telapak kakinya juga lebar ya, sama untuk menahan menopang tubuh unta ini supaya enggak mudah ambruk, mudah jatuh ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu karakteristik hewan unta ini. Nah, karakteristik hewan yang berikutnya adalah penguin. Nah, penguin ini hidupnya di kutub, di es. Nah, dia ini mempunyai ciri yang tertentu. Yang pertama, bulunya tebal untuk melindungi si penguin ini dari rasa dingin. Ya, jadi kayak jaket, dia kayak pakai jaket karena bulunya tebal. Terus memiliki lapisan lemak di bawah permukaan kulitnya. Nah, yang namanya lemak itu kan pasti membuatnya panas ya teman-teman, membuat badan kita panas. Nah, juga termasuk di penguin ini karena ada lapisan lemak di bawah permukaan kulitnya, dia jadi menjaga kestabilan suhu tubuh si penguin ini supaya nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas. Nah, itu adalah fungsi lapisan lemaknya. Terus kemudian memiliki sayap tapi nggak bisa terbang. Nah, walaupun penguin memiliki sayap tapi dia nggak bisa terbang, tapi keunggulan adalah penguin ini termasuk hewan yang jago berenang. Nah, kemudian selanjutnya adalah kelelawar. Nah, kelelawar ini adalah hewan malam, nokturnal. Nah, memiliki kekuatan ultrasonik, yaitu pendengaran lebih kuat dari manusia. Nah, yang nggak bisa didengar oleh manusia, suara yang paling kecil banget. Nah, ini kelelawar bisa mendengar. Kenapa? Karena itu adalah
kelebihan dari si kelelawar ini. Nah, mempunyai kemampuan ekolokasi. Nah, dari ultrasonik ini tadi, kemampuan ultrasoniknya, nah dia bisa untuk berjalan, terbang. Nah, karena kelelawar ini matanya itu sebenarnya nggak bisa melihat dengan baik di kegelapan itu. Makanya kalau ada getaran atau suara yang muncul, dia pasti bisa menghindar. Oh, ini ada apa? Ada pohon. Nah, dia bisa menghindar. Nah, itu dari kemampuan ekolokasinya. Jadi bisa tahu dari sensornya. Nah, terus yang kemudian adalah tidur pada siang dan beraktivitas pada malam. Nah, kalau siang ini tidur dari pagi, siang sampai malam baru keluar. Nah, kalau ada teman-teman yang dari pagi nggak bangun-bangun, siang nggak sholat, akhirnya baru bangun malam, nah berarti nggak beda jauh nih sama kelelawar ini nih. Hidupnya meleknya di malam hari. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kelelawar itu punya kelebihan juga, punya keunikan. Nah, hewan selanjutnya yaitu karakter hewan yang berikutnya adalah cicak. Nah, cicak walaupun hewan yang menjijikan, dia juga punya ada beberapa ciri khusus. Nah, yang pertama ada sistem perekat di telapak kakinya. Nah, kakinya kayak karet. Kalau teman-teman pernah ada mainan karet itu dilempar bisa nempel. Nah, itu kurang lebih seperti itu, ada bulu-bulu halusnya, jadi bisa nempel. Makanya dia pas terbalik nggak jatuh tuh. Nah, itu cicak. Yang kedua, melindungi diri dengan autotomi. Nah, apa sih Kak autotomi? Nah, autotomi ini adalah cara cicak melindungi diri dengan cara melepaskan ekornya. Nah, ketika ekornya diputuskan, cicak ini nggak mati, ekornya tetap bisa bergerak-gerak. Untuk apa? Mengalihkan pandangan si musuhnya, supaya musuhnya nggak fokus ke cicaknya, fokusnya ke buntutnya yang udah putus itu. Nah, cicaknya bisa kabur deh. Nah, itu adalah cara si cicak ini untuk melindungi diri. Yang kemudian punya lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga untuk makannya dia. Itu ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk karakter hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, teman-teman bisa cari tahu lagi dari referensi-referensi. Oke, terima kasih dari Kak Dayat, itu saja. Nah, itu dia. Tadi kita sudah membahas tentang berbagai macam pemanfaatan sumber daya hewan itu. Nah, tadi hewan itu dibagi menjadi hewan liar dan hewan peliharaan. Nah, dari sumber daya alam hewan ini kita bisa memanfaatkannya, mulai dari kita menjadi hobi hewan peliharaan, atau bahkan kita untuk menaikkan perekonomian masyarakat, yaitu dengan menjual dagingnya, terus susunya, atau apapun yang ada pada hewan tersebut. Nah, teman-teman, dan terus juga yang terpenting ternyata kita juga bisa menjaga, melestarikan hewan-hewan yang emang pada hakikatnya udah hampir punah ya, karena kita memelihara, ternyata itu kita tahu itu adalah hewan langka, dan akhirnya kita bisa menjaga supaya hewan itu tetap ada, supaya nggak punah. Nah, itu dia ya, luar biasa ya teman-teman ya. Allah menciptakan segala sesuatunya, menciptakan yang ada di bumi ini dengan sempurna, dengan perencanaan yang matang ya. Jadi tugas kita adalah menjaga apa yang sudah Allah ciptakan. Nah, nanti teman-teman, oh iya, tadi juga ada pembahasan yang belum Kak Dayat bahas kemarin tentang karakteristik makhluk hewan berdasarkan lingkungannya. Ada sudah ada jelaskan. Jadi nanti teman-teman tinggal diulang-ulang lagi video yang sudah Kak Dayat buat. Nah, tugas teman-teman setelah ini, nah kita juga dari yang pelajaran tadi kita sudah belajar tentang kita juga mempunyai kewajiban terhadap sumber daya alam hewan tersebut, dan juga kita punya hak dari sumber daya tersebut. Nah, tugas teman-teman adalah menuliskan 5 kewajiban teman-teman terhadap sumber daya alam hewan ini, dan 5 hak apa yang akan teman-teman dapatkan dari sumber daya alam hewan ini. Oke, itu dari Kak Dayat kurang lebihnya. Nanti Kak Dayat akan share untuk halaman bukunya Kak Dayat akan bagikan. Sekarang teman-teman boleh sambil menunggu Kak Dayat share, teman-teman bisa mengulang-ulang lagi. Oke, syukran lakum dari Kak Dayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah.